البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azdani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita akan masuki penjabaran atau penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah, dan beliau akan menyebutkan beberapa nama daripada nama surat Al-Fatihah. Kata beliau di sini, min asma'il Fatihati, termasuk nama surat Al-Fatihah. Pertama, Fatihatul Kitab. Naam, Fatihatul Kitab. Ini yang pertama. Yang kedua, Ummul Kitab. Nama-nama surat Al-Fatihah perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Yang kedua, Ummul Kitab. Induk daripada Al-Qur'anul Karim, pembukaan daripada Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, Ummul Qur'an. Ini penamaan-penamaan mengenai surat Al-Fatihah. Jadi memiliki beberapa nama. Yang berikutnya yang keempat adalah As-Sab'u Al-Masani wal Qur'anul Azim. Ini juga istilah untuk surat Al-Fatihah. Karena yang memasukkan bahwasanya 7 ayat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ dihitung 1, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dihitung 1, sehingga 7 walaupun tanpa bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kemudian kita lihat berikutnya penamaan yang selanjutnya, Alhamdu, dinamakan juga surat Alhamdu. Li'annaha muftatahatun bilhamdi, karena surat Al-Fatihah diawali dibuka dengan alhamdulillah rabbil alamin. Penamaan yang berikutnya As-Shalah. As-Shalah. Nah, surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Shalat. Nah, sebagaimana liqaulihi, dikarenakan sabda Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, Allah Taala mengatakan qasamtus sholata. Sholata ini adalah Al-Fatihah maksudnya. Paham? Naam. Baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi surat Al-Fatihah antara diriku dan antara hamba itu 2 bagian. Jadi mulai alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'bud. Nah, sampai di situ itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bagian hamba. Paham maksudnya? Jadi salat di sini maksudnya Al-Fatihah. Qasamtus sholata, aku bagi salat itu menjadi 2. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Maksudnya apa? Surat Al-Fatihah. Mahfum insyaallah ya? Na'am. Jadi nanti kalau antum baca artikel atau tulisan atau hadis, ini kok salat dibagi 2, ini bagaimana maksudnya? Salat di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Mahfum? Surat Al-Fatihah. Naam. Rawahu Muslimun. Kemudian dinamakan juga Asy-Syifa. Nah, dinamakan juga Ar-Ruqyah. Di surat Al-Fatihah dinamakan surat Syifa, itu obat. Kemudian Ar-Ruqyah, surat Ar-Ruqyah juga karena bisa untuk meruqyah. Kemudian yang ke-9 adalah Al-Waqiyah. Surat yang bisa menjadi tameng, penjaga. Surat Al-Fatihah. Ini penamaan-penamaan untuk apa? Untuk surat Al-Fatihah. Jadi upayakan diingat-ingat.
terkadang namanya Fatihatul Kitab, terkadang Ummul Kitab, terkadang Ummul Quran, terkadang As-Sab'ul Masani wal Qur'anul Azim, terkadang Alhamdu, terkadang As-Shalah, terkadang Asy-Syifa, terkadang Ar-Ruqyah, terkadang Al-Waqiyah. Itu nama-nama surat Al-Fatihah. Paham? Cuma ma'rufnya, masyhurnya surat Al-Fatihah, nah barakallahu fikum, dinamakan surat Ar-Ruqyah. Karena bisa dipakai untuk beruqyah. Oleh karena itu kalau antum belum hafal hafalan yang banyak, hafalan Al-Qur'an misalkan masih minim sedikit, surat Al-Fatihah paling yang antum hafal. Nah, itu untuk meruqyah bisa. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, antum misalkan membacakan air putih itu, antum bacakan surat Al-Fatihah kemudian minumkan bagi orang yang sakit, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah, beliau memiliki artikel yang sangat bagus, singkat kemudian juga ringkas mengenai sifatu ruqyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatu ruqyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan di situ dalil-dalilnya bagaimana ruqyah dengan ruqyah tata cara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum insyaallah. Naam. Kita lihat berikutnya tafsirul Fatihah, penjelasan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Alhamdu huwa as-sana'u 'ala Allahi bi sifatil kamali ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalih. Sudah kita lewati dulu. Alhamdu itu maknanya adalah as-sana', sanjungan atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna bersamaan dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan serta pemuliaan. Ini bedakan dengan apa? Alhamdu dengan al-madhu. Nah, ada alhamdu, ada apa? Al-madhu. Nah, sudah kita lewati perbedaannya. Apa perbedaannya? Rasa cinta, pujian. Naam, kalau al-madhu itu juga sanjungan dan pujian terhadap orang yang dipuji tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan. Ini perhatikan baik-baik biar nanti tahu perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Kalau alhamdu as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa jalalihi. Sanjungan dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna bersamaan diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan serta pemuliaan. Mahum insyaallah ini adalah alhamdu. Kalau al-madhu, al-madh ya seperti fulan madaha fulanan misalkan. Itu maknanya apa? Sanjungan atau pujian yang tidak diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Itu bedanya. Paham ya? Nah, jadi al-madhu itu juga pujian. Nah, juga pujian atau sanjungan tapi apa? Tanpa diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu bedanya. Nah, jadi bedanya apa Iqbal? Alhamdu dengan al-madhu. Bedanya apa? Bedanya apa Hasan? Apa? Rasa? Kalau al-madhu? Kalau alhamdu? Pujian yang diiringi dengan cinta. Ingat-ingat. Nah, barakallahu fikum, perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu, anak ulang-ulang biar melekat. Nah, barakallahu fikum, alhamdu itu adalah pujian atau sanjungan kepada zat yang dipuji tapi diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini tidak boleh ditujukan kecuali murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian, jami'ul mahamid berhak hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Paham? Tapi kalau al-madhu itu adalah pujian atau sanjungan tanpa diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini mudah sekali perbedaannya. Mahum insyaallah ya. Oleh karena itu kalau antum muji seseorang, bahasa Arabnya bukan ana hamadtu fulanan, bukan. Tapi apa? Madahtu. Maksudnya, nah,
Ana madahtu fulanan, memuji si fulan, tapi tanpa pengagungan, tanpa kecintaan yang lebih. Mahum insyaallah ini? Ayo kita lihat. Rabbil alamin, ar-rabb huwal ma'budu al-maliku al-mutasarrifu wa huwal murabbi jami'al alamin bi kulli anwa'it tarbiyati. Perhatikan Rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ar-Rabb, apa itu Rabb? Ar-Rabb huwa al-ma'budul maliku. Adalah zat yang disembah, yang berkuasa, al-mutasarrifu yang mengatur. Wa huwal murabbi, yaitu zat yang senantiasa mengatur, membimbing, mengarahkan jami'al alamina, seluruh alam semesta, bi kulli anwa'i tarbiyah, dengan berbagai macam jenis aturan. Barakallahu fikum, atau bimbingan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Rabbil alamin. Barakallahu fikum mengandung unsur ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Mafhum insyaallah ya? Ar-Rabb huwal ma'bud. Tapi kalau Rabbun, kalau cuma Rabbun ini perbedaannya antara Ar-Rabbu dengan Rabbun. Kalau Ar-Rabbu itu tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rabbun itu ada ihtimal. Rabbun itu kan pemilik atau barakallahu fikum yang maknanya yang mentarbiyah atau yang membimbing atau yang mengarahkan. Sehingga kalau Rabbun dilihat dari yang dimudhaf ilaihkan. Ada mudhaf ilaihnya atau tidak itu loh. Tapi kalau Ar-Rabbu pastikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pakai Pakai al tadi, ma'rifah. Paham ya? Tapi Rabbul ibil misalkan. Rabbul ibil pemilik unta. Pemilik unta. Siapa pemilik unta? Ya orang-orang yang punya unta, Rabbul ibil. Paham ya? Tapi kalau Rabbul Ka'bah, Rabb pemilik Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Ar-Rabb ada alnya, Ar-Rabbu siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Kata beliau di sini, fa huwal ladzi khalaqahum wa razaqahum wa an'ama 'alaihim bin ni'amidz dzahirati wal batinah. Maka dialah zat yang telah menciptakan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan nikmat atas mereka dengan nikmat-nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur semua alam semesta. Sekarang kita harus tahu apa itu alam semesta. Alam semesta itu apa? Apa alam semesta? Apa? Bumi. Bumi masih kurang bumi gitu. Alam semesta itu apa? Kan ada definisinya dalam kitab Al-Usul Salasah. Apa itu alam semesta? Yang ingat? Apa itu alam semesta? Antum sudah dipelajari Al-Usul Salasah kan? Apa itu alam semesta? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, alam semesta itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwallahi fa huwa alam wa ana wahidun min dzalika al-alaman itu. Seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam semesta dan aku termasuk alam semesta tersebut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Usul Salasah. Antum lihat sendiri dalam matanya itu. Paham soalnya ya? Jadi alam semesta itu seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam semesta. Mafhum? Makhluk atau bukan? Makhluk, semuanya makhluk. Semuanya adalah makhluk. Kita lihat. Al-alamin kullu mawjudin siwallahi ta'ala. Ini antum hafal enggak masalah. Pendek, simpel, padat. Ini artinya alam semesta. Al-alamin, alam semesta itu adalah kullu mawjudin, seluruh yang ada siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, ismani lillahi ta'ala dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimati. Ini kita lewati juga. Ar-Rahmanir Rahim, dua-duanya ini adalah nama untuk Allah Subhanahu wa taala, dalani, yang menunjukkan atas apa? Annahu ta'ala, bahwasanya Allah taala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah. Allah taala zat yang memiliki apa? Memiliki rahmat yang luas dan agung. Allati wasi'at kulla syai',
wa 'ammat kulla makhluqin, yang mana rahmatnya tersebut meliputi segala sesuatu dan menyeluruh kepada semua makhluknya. Paham ya? Ar-Rahman itu namanya. Sifatnya apa? Ar-Rahmah. Kita lewati. Apa perbedaan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa bedanya? Memiliki rahmat yang luas. Kalau Ar-Rahim rahmat yang khusus. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum, mafhum? Nah, perhatikan baik-baik. Fa huwa rahmanud dunya, maka dia adalah apa? Zat yang Maha Pengasih dunia. Maksudnya semuanya dikasih, semuanya beri. Wa rahimuha, dan juga zat yang Maha Penyayang, semuanya dikasih dan diberi. Karena apa? Dzur rahmatul wasi'ah, itu Ar-Rahman. Ar-Rahman rahmatun 'ammatun li jami'i khalqihi. Maka Ar-Rahman adalah rahmat yang umum untuk seluruh makhluknya. Orang kafir dapat enggak? Dapat. Orang kafir, orang munafik, orang musyrikin, semuanya dapat. Dapat rahmat yang umum tadi itu, Ar-Rahman. Nah, namanya. Ar-Rahim yang kedua, khassatun bil mu'minin. Adapun Ar-Rahim, rahmatnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Paham? Jadi bedanya antara Ar-Rahman, Ar-Rahim apa bedanya? Rahmat yang umum, yang luas, semuanya dapat. Kalau Ar-Rahim, rahmatnya khusus untuk orang-orang mukminin. Mahum insyaallah. Apa bedanya alhamdu dengan al-madhu tadi? Sanjungan atau pujian serta pengagungan yang diiringi dengan sanjungan. Sanjungan atau pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan itu. Terus kalau al-madhu? Sebutkan. Sanjungan atau pujian yang tidak diiringi. Naam, sanjungan atau pujian yang tidak diiringi dengan pengagungan dan barakallahu fikum kecintaan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Penyayang terhadap orang-orang mukminin. Rahmat yang mana ini? Khusus atau yang umum? Yusha', yang khusus. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Naam, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja. Nah, jangan dibedakan. Oh, berarti berdoa kepada Allah sendiri, berdoa kepada Ar-Rahman sendiri. Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala. Paham? Ar-Rahman termasuk salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Berdoa kepada Allah sama dengan berdoa dengan Ar-Rahman. Paham insyaallah ini ya? Na'am barakallahu fikum. Karena Allah itu adalah nama Allah taala yang paling a'zam. Ismuhu al-a'zam, itu Allah. Mahum? Semua nama-nama yang ada kembali kepada apa? Ada nama Allah Taala yang agung, itu Allah. Mahum? Semua nama. Naam. Kita lihat, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Kapan saja kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mencapai puncak keindahan yang tidak ada habisnya, yang maknanya semua sempurna, terbebas dari kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat yang ada. Berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, perhatikan baik-baik. Maliki Yaumiddin, al-muttasarifu wahdah. Nah, jadi Maliki Yaumiddin adalah al-muttasarrif wahdahu fi yaumil hisab. Nah. Assalamualaikum. Nah, jadi Malik Yaumiddin maknanya adalah al-mutasarrifu wahdah fi yaumil hisab wal jazaa. Yaumi kullin yujaza bi amalihi. Perhatikan baik-baik. Naam, jadi Malik Yaumiddin itu adalah al-mutasarrif, zat yang mengatur, wahdah semata. Perhatikan. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Al-mutasarrif wahdah, zat yang mengatur semata. Fi yaumil hisab wal jazaa, di suatu hari yang hari apa? Hisab, perhitungan, wal jazaa, dan balasan.
Nah, barakallahu fikum. Yaumi kullin itu suatu hari yang masing-masing orang, perhatikan cara ngartikannya ini biar nanti enggak bingung. Nah, itu suatu hari yang kullin masing-masing orang apa yujaza, dibalasi bi amali dengan sebab amalannya. Nah, ini yang sering antum dengar itu, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Nah, itu maksudnya. Jadi Malik Yaumiddin adalah apa? Zat yang mengatur dalam keadaan sendirian, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menemani. Nah, barakallahu fikum, mengatur di hari kiamat, hari yang masing-masing orang apa? Dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dulu dia lakukan dan dibalasi di situ. Illa man 'afallahu anhu subhanahu, kecuali orang yang Allah taala ampuni. Karena nanti untuk masalah hisab ini, orang mukminun itu hisabnya mudah. Maksudnya bagaimana? Cuman diampuni, dipaparkan, tunjukkan, diampuni. Paham ya? Itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau orang-orang kufar wal musyrikun itu apa? Nah, barakallahu fikum, man husiba 'udzib. Itu ya. Barang siapa yang dihisab dia akan diadab di situ. Kalau orang-orang kufar, orang musyrikin nanti dipaparkan, ini dosamu seperti ini, kamu dulu seperti ini. Nah, di hadapan khalayak ramai. Tapi kalau orang mukmin sendirian, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti cuma ditunjukkan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan pada hari ini aku ampuni. Seperti itu hisabnya bagi orang-orang yang mukmin, sehingga hisabnya apa? Hisaban yasira. Hisaban yasira. Na'am, barakallahu fikum. Hisab yang mudah. Kita lihat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Dan apakah engkau tahu apa itu hari ad-din? Kemudian apakah engkau tahu apa itu hari ad-din? Ad-din ini maksudnya adalah hari kiamat. Paham ya? Kita lihat nanti maknanya kiamat, yaumul kiamah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu suatu hari yang jiwa tidak bisa memiliki untuk dirinya atau jiwanya sedikit pun. Maksudnya enggak bisa menyelamatkan. Paham ya? Wal amru yauma idzin lillah, dan semua perkara pada hari tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan memutuskan nanti. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, baik pula balasannya, dan jika amalannya jelek, jelek pula balasannya. Wal maliku huwa, apa itu malik? Wal maliku huwa, al malik itu adalah man ittasafa bis sifatil azimah al kamilah, yaitu zat yang tersifati dengan sifat yang agung yang sempurna, allati yatahaqqaqu bihal mulk, yang kekuasaan itu terwujudkan dengannya. Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Malikul mulk. Malikul muluk. Paham ya? Nah, penguasa di atas penguasa-penguasa yang ada. Paham ya? Nah, kemudian Malikul Mulk, zat yang menguasai semua kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di dunia ada raja-raja, penguasa-penguasa, semuanya masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti di hari kiamat ketika Allah taala mengatakan, "Qul limanil mulkul yaum?" Semuanya terdiam semuanya. Katakanlah milik siapa kekuasaan pada hari ini? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diam semuanya. Raja-raja dunia semuanya diam semuanya, enggak ada yang bicara. Allah taala mengatakan, "Na barakallahu fikum," setelah menyatakan, "Qul limanil mulkul yaum?" Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Enggak ada. Antum saksikan para raja penguasa di muka bumi ini, di dunia ini, mereka masih lemah atau tidak? Lemah sekali. Yang paling menunjukkan mereka lemah adalah tidur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tidur itu menunjukkan kelemahan. Karena apa? Karena kalau seandainya dia raja yang mutlak menguasai semuanya, enggak tidur. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu la yamut. Allah taala zat yang maha apa? Hidup, tidak pernah mati. Nah, disucikan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Sifat apa? Tidur dan ngantuk. Ngantuk saja enggak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak apa diiringi dengan rasa ngantuk, tidak pula tidur. Manusia lemah. Walaupun raja pun lemah juga. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang berikutnya, meninggal dunia. Paham ya? Mati. Raja walaupun dia menguasai sekian-sekian 6 wilayah atau semisalnya, meninggal nanti. Meninggal. Lemah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika tantangan di hari kiamat nanti, qul limanil mulkul yaum, katakanlah milik siapa kekuasaan pada hari ini? Semuanya diam semuanya. Allah taala mengatakan lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Mahfuz insyaallah?
Jadi kekuatan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Wa man atharaha annahu ya'muru wa yanha wa yusib wa yu'nam. Wa min athariha annahu ya'mur wa yanha wa yusib wa yu'aqib wa yatasarraf fil 'alam al-'ulwi was-sufli. At-tasarruf at-tama bil ahkamil qadariyyati wal ahkam syar'iyyati wa ahkamil jazaa'i. Perhatikan baik-baik. Wa min athariha, dan termasuk pengaruh yang dihasilkan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkuasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala ya'mur wa yanha, memerintahkan dan melarang, wa yusib wa yu'aqib, memberikan pahala dan memberikan hukuman, wa yatasarrafu fil 'alam al-'ulwi was-sufli. Nah, dan juga mengatur alam semesta yang di langit maupun yang di bawah. Allah musta'an. Mengatur alam semesta yang di langit dan juga yang di bawah. Nah, barakallahu fikum. Dengan apa? Dengan pengaturan yang sempurna. Pengaturan yang sempurna bagaimana? Bil ahkamil qadariyah, dengan ketetapan qadariyah, dan wal ahkam syar'iyyah, dan ketetapan yang syar'iyyah. Wa ahkamil jaza', dan juga dengan ketetapan barakallahu fikum jaza' balasan. Jadi Allah taala mengatur semuanya. Sudah kita lewati mengenai hikmah ataupun yang dikenal dengan apa? Dengan masyiah atau iradah. Barakallahu fikum. Al-qadariyah atau syar'iyyah atau kauniyah. Paham ya? Al-qadariyah itu maknanya sama dengan kauniyah. Paham ya? Barakallahu fikum. Syar'iyyah ma'ruf, syar'iyyah itu. Maksudnya ya, cuma terkadang beda ungkapan di dalam mereka mengungkapkannya. Wa illa, di sini maksudnya adalah apa? Allah taala mengatur alam semesta baik yang di langit maupun yang di bumi dengan pengaturan yang sempurna, dengan apa? Dengan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan yang sifatnya takdiri dan juga ketetapan-ketetapan yang sifatnya syar'i. Ditetapkan takdiri, ya mungkin ada orang yang ditakdirkan dalam keadaan buntung tangannya, dalam keadaan buta, paham ya? Yang syar'i ada yang Allah Taala tetapkan dalam keadaan dia muslim, mukmin, ada yang kafir, munafik. Apa maksudnya itu ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Falihada adhafa mulkahu liyaumiddin wa huwa yaumul qiyamah. Ini penting ini ya. Antum biar enggak bingung nanti yaumuddin itu apa? Oleh karena ini Allah taala menyandarkan kekuasaannya dengan yaumuddin wa huwa yaumul qiyamah. Jadi yaumuddin itu hari kiamat, yaumul qiyamah. Malik yaumuddin, zat yang memiliki hari kiamat. Mafhum insyaallah? Jadi ad-din maknanya apa? Hari kiamat, yaumul qiyamah. Mafhum? Ayo na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya kata beliau di sini. Li'anna Allah Ta'ala yadinul khalaiq fi dhalikal yawm bi'amalihim wa yujazihim 'alaiha bil 'adl. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengumpulkan makhluk-makhluk, membalas di makhluk-makhluk tersebut. Dengan amalan-amalan mereka dan juga barakallahu fikum, Allah taala akan balas mereka dengan keadilan. Mafhum insyaallah ya? Barakallahu fikum. Ya din yudin. Barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengumpulkan semua makhluk dan memintanya pertanggungjawaban terhadap amalan-amalan mereka, kemudian membalasi mereka dengan keadilan. Semuanya akan dipaparkan. Semuanya akan dibalasi sesuai dengan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Di situ perhatikan baik-baik, sudah kami sebutkan berkali-kali, ada kaidah yang sangat penting yang perlu antum hafal. Yaitu apa? Apa itu kaidahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada sesuatu kaidah yang penting di situ yang perlu dihafal dan berulang-ulang, sudah diulang-ulang. Apa kaidahnya? Awanam. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Pakai yang mudah saja. Na'am barakallahu fikum. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang aslinya adalah
Nah, barakallahu fikum diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr. Itu mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Karena di sini nanti berkaitan masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih itu aslinya diakhirkan atau diawalkan? Diakhirkan, di sini diawalkan. Iyyaka na'bud. Karena iyyaka ini dhamir apa namanya? Munfasil. Dhamir munfasil dia, fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Didahulukan berarti. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Jadi artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai nakhussuka ya rabbana wahdak bil ibadah wal isti'anah. Maksudnya kami mengkhususkan engkau wahai Rabb kami semata-mata sendirian di dalam beribadah dan juga isti'anah minta pertolongan. Maksudnya ya, kami khususkan engkau dengan ibadah dan pertolongan. Minta pertolongan maksudnya. Mafhum insyaallah? Faedahnya tadi apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Paham ya? Mendahulukan sesuatu perkara yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Contoh yang lain selain ini adalah bismillahirrahmanirrahim. Kita lewati ya, kita ulang-ulang terus biar melekat itu istilahnya. Ya, bismillah antum baru makan. Bismillah antum baru minum. Ya enggak? Enggak mungkin minum dulu baru bismillah. Bismillah baru kerja. Itu maknanya apa maknanya? Maknanya ada makna yang besar di situ. Yaitu apa? Mengkhususkan bahwasanya kami tidak makan dan tidak minum kecuali dengan menyebut nama Allah. Mahfum insyaallah? Kaidah nanti ditulis nanti ya. Na'am barakallahu fikum. Maknanya kata beliau, nakhussuka ya rabbana wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Kami mengkhususkan engkau ya Rabb, wahai Rabb kami. Naam, dengan peribadatan dan minta pertolongan khusus hanya kepadamu. Fala na'budu ghairaka wa la nasta'in bisiwak wa la natawakkal illa 'alaik. Maka kami tidak menyembah yang selainmu. Tidak pula minta pertolongan kepada selainmu. Tidak pula bertawakal kepada selainmu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kami tidak menyembah selain engkau ya Rabbana, wahai Rabb kami. Dan kami juga tidak minta pertolongan kepada selainmu. Dan kami pun tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu. Mafhum? Ya, na'am. Fahuwa ahdun bainal 'abdi wa rabbih. Ini adalah perjanjian, ikatan antara hamba dengan Rabbnya. Allah ya'budu illa iyyah wa la yasta'ina illa bih. Yaitu apa perjanjiannya? Bahwasanya seorang hamba tersebut tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan tidak minta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Boleh enggak makhluk minta pertolongan kepada makhluk? Boleh enggak? Boleh enggak? Ada syaratnya enggak? Atau bebas? Makhluk minta pertolongan kepada makhluk lain boleh enggak? Ada syaratnya atau tidak? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Mampu. Apa? Hidup. Apa? Ada apa? Ya, hadir. Paham ya? Maujud atau hadir ya. Jadi 3 syaratnya. Minta tolong kepada orang lain enggak masalah. 3 syarat ini. Ayyakuna hayyan qadiran hadiran. Hidup, mampu, hadir. Hadir di sini ada 2 makna. Hadir secara hissi, zatnya ada di hadapan kita, atau hadir secara maknawi, orangnya di luar sana tapi bisa memberikan apa yang kita minta tolong tadi. Misalkan antum di Sumatera, ana minta tolong dikirimkan uang kami misalkan. Nah, dia bisa. Orangnya enggak ada di depan kita, cuman secara makna dia ada itu loh. Mahfum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, antum hafal baik-baik ini. Definisi mengenai ibadah sudah kita lewati juga, cuman alangkah baiknya kalau diulang-ulang biar ingat terus. Wal ibadatu, ini definisi nanti dihafal ini ya. Wal ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Nah, ini sebagaimana kama arrafaha Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Paham ya? Sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-ibadatu
ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Insyaallah nanti dihafal ini ya. Ayo na'am. Husain. Ayo na'am barakallahu fikum. Usama. Ayo na'am. Dihafal insyaallah ya. Ibadah pengertiannya ismun jami'un. Sebuah nama yang mencakup, tapi upayakan menghafal Arabnya dan artinya juga hafal juga. Biar nanti enggak gagal paham. Jadi ibadah itu ismun jami'un, sebuah nama jami'un yang mencakup likulli pada setiap perkara yuhibbuhullah wa yardah, perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, minal aqwal wal a'mal, berupa ucapan dan perbuatan adz-dzahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ana ulangi sekali lagi, definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Ini nanti definisinya dihafal. Nanti kalau belum tercatat bisa lihat yang kitab yang ada. Definisinya apa? Al-ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, definisi yang paling bagus mencakup sebuah nama yang mencakup setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik perkara tersebut berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nasallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum wa hidakumullah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.